Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ananda, fase F kelas 11. Sekarang kita coba bahas kisi-kisi soal ulangan harian tentang laju reaksi. Bagi Ananda yang belum paham, silakan simak video dari kisi-kisi yang Ibu buatkan. Oke, yang pertama, laju reaksi dari suatu reaksi didefinisikan sebagai besarnya pengurangan konsentrasi per reaksi tiap satuan waktu atau sebagai besarnya penambahan konsentrasi hasil reaksi tiap satuan waktu. Nah, jika pada reaksi nitrogen bereaksi dengan 3 molekul hidrogen menghasilkan 2 molekul NH3 atau amonia, maka tulislah ungkapan laju reaksi atau R berdasarkan konsentrasi nitrogen, konsentrasi hidrogen, dan konsentrasi amonia. Jadi di sini kita disuruh menuliskan ungkapan laju ya, atau yang sering kita tuliskan dengan R. Jadi R atau laju untuk N2 sama dengan, kita tahu N2 itu masih berada di sebelah kiri atau sebagai reaktan. Kalau reaktan kita kasih min atau pengurangan delta konsentrasi N2 atau nitrogen per delta T. Nah, itu dia ungkapan laju untuk nitrogen. Sekarang kita masuk untuk si H2 ya. Oke, untuk H2 di sini buat tuliskan R untuk H2 atau hidrogen sama dengan, berhubung dia masih sebelah kiri atau sebagai reaktan, kita kasih min atau pengurangan delta. Nah, karena di sini ada angka 3, oh ya, karena ada angka 3, kalau dia sudah ada angka 3 kita buat dia seper ya. Deltanya tidak kita tuliskan lagi. Oke. Kita buat dia sepertiga konsentrasi H2 per delta T. Oke, karena ada di sini angka 3. Kita seperkan karena laju berbanding terbalik dengan waktu. Nah, sekarang kita mau tulis untuk laju atau R NH3 sama dengan, di sini ada angka 2. Oh ya, sebelumnya ini sudah dalam bentuk produk ya. Kalau produk berarti kita kasih positif atau penambahan. Di sini penambahan konsentrasi hasil reaksi. Ini hasil reaksinya NH3, kita kasih penambahan atau positif. Positif ada angka 2, kita kasih seper. 1 per konsentrasi NH3 per delta T. Nah, itu dia ungkapan laju untuk zat-zat dari nitrogen, hidrogen, dan NH3 atau amonia. Oke, paham semuanya? Bu harapkan paham ya. Kalau ingat kembali, kalau dia masih angka 1 atau enggak dituliskan di sini koefisiennya, kita kasih delta. Tapi kalau sudah ada angkanya, di sini kayak 3, kita buat sepertiga. Sama halnya dengan ini, ada angka 2, berarti kita buat 1/2 atau 1/2. Oke, itu dia yang pertama. Oke, sekarang kita masuk pada soal nomor 2. Dalam suatu percobaan yang melibatkan proses Haber, nitrogen bereaksi dengan 3 molekul hidrogen menghasilkan 2 molekul gas amonia. Diperoleh bahwa laju pembentukan NH3 adalah 2 kali 10 pangkat min 4 mol per liter sekon. Laju reaksi berdasarkan hilangnya H2 adalah, nah, kalau ada seperti ini soal, yang pertama kita tuliskan apa? Kita tuliskan persamaan reaksinya. Nitrogen bereaksi dengan 3 molekul hidrogen menghasilkan 2 molekul amonia. Oke, setelah itu lanjut, diperoleh bahwa laju pembentukan NH3. Berarti kalau pembentukan di sini si NH3 ini ternyata sudah ada lajunya. Berapa lajunya? NH3 ini memiliki laju
2 kali 10 pangkat min 4. Nah, di sini ditanya laju reaksi berdasarkan hilangnya H2. Nah, hilangnya di sini artinya adalah berkurangnya H2. Oke, berarti yang ditanya adalah laju si H2 berapa gitu kan. Nah, kita ingat kembali bahwa laju reaksi itu sebanding dengan koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien itu adalah angka atau jumlah yang ada di depan dari senyawa atau molekul ini. Ini berarti koefisiennya 3, ini koefisiennya 2, ini koefisiennya 1. Tapi kalau 1 tidak tuliskan. Nah, kalau seperti ini, laju sebanding dengan koefisien sama jadinya. Jadi kalau kita mau cari laju si H2 itu sama dengan 3/2. Kita buat sini 3/2. Perbandingan koefisiennya 3/2 dikali dengan laju yang diketahui. Laju yang diketahui adalah laju si NH3. Berapa? Ada 2 kali 10 pangkat min 4. Jadi ini bisa kita kalikan 3 kali 2 6, atau langsung aja kita coret deh ini. Ya kan, bisa nih. Nah, ini tinggal 3 kali 10 pangkat min 4. Itu dia ya. Kalau kita buatkan satuannya mol per liter sekon. Itu dia. Oke, itu dia jawaban dari nomor 2, yaitu ditanya untuk si H2. Kalau misalnya ditanya untuk laju N2, bisa nggak kita tuh? Pasti bisa. Dengan cara yang sama, coba di sini ya. Untuk laju N2 sama dengan 1 per, kita bandingkan yang sudah ada, 1/2 dikali dengan berapa R-nya dia? 2 kali 10 pangkat min 4. Sama dengan ini kita habiskan, tinggal 1 kali 10 pangkat min 4 atau 10 pangkat min 4. Itu dia jawabannya ya. Oke. Kalau kita bandingkan dengan ini, bisa nggak Bu? Dengan nilai si H ini? Bisa, sama saja. Jadi coba kita lihat ya, ini kan tadi kita bandingkan dengan yang ini, ya kan? Yang ini si 1/2. Coba kita bandingkan si N2 itu dengan H2. Berarti 1/3. 1/3. 1/3. Berapa nilai R si H2? Itu adalah 3 kali 10 pangkat min 4. Sama juga ini kita sederhanakan, habis tinggal 1 kali 10 pangkat min 4, atau langsung kita tulis 10 pangkat min 4. Itu dia. Oke, paham ya? Tapi karena soal ini cuma minta untuk hilangnya si H2, jawaban kita di sini dia, yang ini. Oke. Paham semuanya? Oke. Kalau tidak paham, silahkan buatkan di kolom komentar. Oke, selanjutnya kita masuk pada kisi soal nomor 3. Oke, kisi soal nomor 3 diberikan data percobaan untuk reaksi A bereaksi dengan B menghasilkan AB, ya. Sebagai berikut. Ada konsentrasi B, dan laju. Yang diminta adalah order reaksi A dan order reaksi B. Oke, kalau seperti ini, yang pertama kita cari untuk orde terhadap A. Untuk orde A, gimana caranya kemarin? Caranya itu adalah lihat B yang sama atau yang tetap. Pada persamaan keberapa B yang sama? Kalau kita cari A ini, berarti kita lihat B yang sama, ya kan? B yang sama itu pada persamaan 1 dan 2. Berarti 1 dan 2. Oke, selanjutnya baru buatkan di sini laju 1 atau laju pertama per laju
2. R-nya ya, ini laju nih, R. Oke, sama dengan, karena B-nya sudah sama, kita tinggal ambil si A lagi. Si A itu adalah A yang pertama, 0,1, ini 0, ya, maaf. 0,1 per 0,3. 0,3 ini kita buatkan di sini pangkatnya adalah X. Oke. R1 kita adalah 20. Ini R-nya R1 20 per R2 kita adalah 180 sama dengan, ini kalau kita sederhanakan bisa jadi 1 per 3. Ini pangkatnya tetap X. Ini juga kita sederhanakan, masih bisa kita sederhanakan. Ini nolnya sederhanakan, sama-sama bagi 2. Berarti ini 1 per 18 bagi 2 adalah 9. Sama dengan, ini tuliskan tetap sepertiga pangkat X. Berapa X? Berarti seper9 sama dengan sepertiga pangkat berapa? Nilainya seper9 gitu ya. Sama dengan berapa? Adalah 2. Oke, kita dapat si X atau orde terhadap A adalah 2. Selesai yang pertama. Sekarang kita mencari orde B lagi ya. Oke. Orde B sini buat ya. Untuk mencari orde B, lihat A yang sama. Oke, untuk mencari orde B, mana tadi? Untuk mencari orde B, lihat A yang sama. A yang sama, konsentrasi A yang sama ada pada persamaan keberapa? Ada pada persamaan ke1 dan ke3. Berarti buat sini itu terletak pada 1 dan 3. Oke, setelah itu langkah yang sama buatkan R. Laju 1 per laju yang ke3. Sama dengan, nah karena yang kita cari B, buatkan B. B yang pertama adalah 0,05. 0,05 per yang ketiga berapa? 0,20. Ini pangkatnya adalah Y. Karena ini sudah X di sini, ini kita buat Y. Nah, masukkan R1-nya berapa? R1-nya ada 20. Sini ya. Laju pertama 20, kemudian laju ketiga 320. Sama dengan, kalau ini kita sederhanakan menjadi 1 per 4. 1 per 4 pangkat Y. Ini kita sederhanakan, bisa sederhanakan nolnya, kemudian sama-sama bagi 2. 1 per 32 bagi 2 berapa? 16 ya, sama dengan 1/4. Tuliskan lagi ini pangkat Y. Nah, sekarang kita cari Y. 1/4 pangkat berapa nilainya? 1/16. Itu adalah 1/4 pangkat 2. Itu dia ya. Oke. Ini kalau belum paham yang ini, kita hilangkan dulu sepernya. Coba 16. Di sini 16 sama dengan ada 4. Pangkat berapa? 4 pangkat berapa nilainya? 16. Berarti 4 pangkat 2. Karena di sini kita buat kalau 4 pangkat 2 itu sama halnya dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Itu dia ya. Oke. Oh sorry, ini tadi Y ya. Ini Y. Sehingga kita dapatkan orde terhadap A adalah 2. Orde terhadap B adalah 2. Itu dia. Cukup di situ aja untuk soal nomor 3.